Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Nurul Aini, NIM 2012000060. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang ijma'. Pengertian ijma' dalam bahasa Arab yaitu kesepakatan dan berniat. Pengertian ijma' menurut istilah adalah ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad dalam suatu masa terhadap hukum syarak setelah beliau wafat. Dan ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Muhammad setelah beliau wafat terhadap satu masalahnya. Kedua, unsur-unsur ijma' dan syarat-syaratnya. Yang pertama, ada kesepakatan sejumlah mujtahid pada saat terjadinya kasus. Ada jumlah orang yang berijtihad di tentang suatu kasus, terjadinya kesepakatan para ahli setelah Nabi wafat, kesepakatan sejumlah mujtahid tersebut masih dalam satu generasi, dan materi yang disepakati oleh sejumlah mujtahid adalah masalah-masalah hukum syar'i tanpa melihat domisili mereka masing-masing. Yang ketiga, macam-macam ijma'. Ijma' ada dua, yaitu ijma' syar'i dan sukuti. Ijma' syar'i yaitu para mujtahid yang menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Sedangkan ijma' sukuti yaitu semua atau sebagian mujtahid tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Selanjutnya, qiyas. Pengertian qiyas dalam bahasa berarti ukuran atau perbandingan atau pengukum sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Menurut istilah, qiyas adalah memasukkan sesuatu yang dimaklumi yaitu far ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi yaitu asal, lantaran adanya kesamaan ilat hukum menurut pandangan mujtahid. Selanjutnya, unsur-unsur qiyas dan syarat-syaratnya. Yang pertama, asal atau khasus selama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik nas ataupun ijma'. Yang kedua, far atau khasus baru yang sedang dicarikan hukumnya. Yang ketiga, hukum asal atau norma hukum yang sudah ada pada asal. Yang keempat, ilat atau sifat hukum yang menjadi pedoman pokok ditetapkannya hukum asal. Macam-macam qiyas yaitu qiyas aulawi adalah qiyas yang ilat pada furu' lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada ashal. Yang kedua, qiyas musawi. Qiyas musawi adalah qiyas yang setara antara ilat pada furu' dengan ilat pada ashal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum. Yaitu selanjutnya qiyas adna, yaitu qiyas yang ilat pada furu' lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada ashal. Misalnya, mengkiaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas. Urf. Selanjutnya, urf. Pengertian urf dari segi bahasa yaitu sesuatu yang dikenal. Menurut istilah adalah syarak segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Macam-macam urf dilihat dari segi sumbernya yaitu urf hauli yaitu kebiasaan yang berupa ucapan dan urf amali yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Urf dilihat dari ruang lingkupnya yaitu urf am dan urf khas. Uruf am atau umum yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja, hampir di seluruh penjuru dunia atau tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Sedangkan uruf khas atau khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Dengan urf ditinjau dari baik dan buruknya menurut syariat, yaitu urf sahih, uruf fasid. Urf sahih yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama. Sedangkan urf fasid yaitu adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kedudukan urf dalam penetapan hukum yaitu pada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199.
yang berbunyi, jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Menurut Imam Syafi'i, tidak mempergunakan urf dan adat sebagai dalil karena beliau berpegang pada Al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Deviana dengan nomor NIM 201200037 akan mempresentasikan tentang istihsan. Pengertian dari istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas kafi, atau dari hukum kuli kepada hukum istisna, karena ada dalil yang menuntut demikian. Untuk macam-macam dari istihsan, yaitu yang pertama, istihsan dengan qiyas kafi, yaitu ialah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat dua dalil, yaitu qiyas jali dan qiyas kafi, yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Yang kedua, yaitu istihsan dengan nas, adalah meninggalkan ketentuan nas yang umum beralih ke hukum nas yang khusus. Yang ketiga, yaitu istihsan dengan darurat, yaitu apabila dengan menggunakan qiyas atau kaidah umum dipastikan akan berdampak pada kesulitan atau kesempitan. Dan yang keempat, yaitu istihsan dengan maslahah, yaitu apabila qiyas atau kaidah umum diterapkan akan mengakibatkan mafsadah atau kerugian atau tidak tercapainya maslahah yang dituju. Kemudian istihsan diberlakukan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan. Yang kelima, yaitu istihsan dengan urf atau adat, yaitu berpindah dari penerapan qiyas atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Nah, untuk kehujahan dari istihsan sendiri, menurut ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali, istihsan bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, Zahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah berpendapat bahwa istihsan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Selanjutnya, yaitu istisab. Istisab sendiri adalah menetapkan hukum yang telah ada pada masa lalu hingga ada dalil atau bukti yang merubahnya. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memiliki wudhu, lalu muncul keraguan apakah wudhunya sudah batal ataukah belum. Dalam kondisi ini, ia harus berpegang pada hukum yaitu belum batal, karena hukum yang telah ada atau hukum asal ia masih punya wudhu sebelum ada bukti kalau wudhunya telah batal. Untuk kehujahan dari istisab sendiri, yaitu menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa istisab bisa dijadikan sebagai hujah. Sedangkan menurut ulama Hanafi, istisab tidak bisa dijadikan hujah. Selanjutnya yaitu syar'u man qablana. Syar'u man qablana sendiri artinya yaitu segala sesuatu yang telah dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syara' yang telah disyariatkan oleh Allah kepada umat terdahulu melalui para nabi yang diutus kepada umat, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, syar'u man qablana ini dibagi menjadi 4, yaitu ada 4 bagian, yaitu yang pertama, 1. Ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran atau hadis, dan ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu berlaku untuk kita. Yang kedua, ajaran umat sebelum kita yang diabadikan di dalam Al-Quran melalui kisah atau dijelaskan Rasulullah, tetapi ada dalil yang menyatakan bahwa syariat tersebut dihapus oleh syariat kita atau Islam. Yang ketiga yaitu ajaran syariat umat sebelum kita yang tidak ditetapkan oleh syariat kita. Para ulama sepakat bahwa hal itu bukan syariat bagi kita. Dan yang terakhir yaitu syariat sebelum kita yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa syariat itu yaitu syariat kita. Nah, untuk kehujahan dari syar'u man qablana sendiri yaitu menurut ulama Syafi'i, mereka tidak setuju bahwa syar'u man qablana ini merupakan hujah, karena mereka beralasan bahwa syariat kita menghapus syariat sebelum kita.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dwi Nurhidayati. Terima kasih. Sadariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun hal itu akan menuju kepada hal-hal yang dilarang. Contoh, melakukan permainan yang berbau judi tanpa taruhan dilarang karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perjudian. Kehujahan sadariyah, perbuatan mubah yang apabila dilakukan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan, terbagi menjadi 1. Kecil kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti melihat wanita yang dikhitbah. Dalam hal ini para ulama sepakat akan kebolehannya. 2. Besar kemungkinan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan seperti menjual senjata pada saat ada perkelahian. 3. Menjerumuskan ke dalam kemaksiatan jika diselewengkan seperti orang yang menikah dengan wanita yang sudah dicerai 3 agar bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Amal ahli Madinah adalah perkataan atau perbuatan yang disepakati oleh para penduduk Madinah dalam lingkungan awal kurun ketiga Hijriah yang mempunyai kaitan dengan para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Amal ahli Madinah juga disebut juga ijma ahlul Madinah. Contoh, an Salimi bani Abdillahi an abihi radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis sama'u wa uyunu au kana asariyal usru wa masaqiya bin nadhi nisfu ursi. Dan dari Ibnu Abdullah radhiyallahu an, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tanaman yang mendapat siraman dari langit dan sumber atau siraman dari air hujan, maka zakatnya sebesar 10%, sedangkan tanaman yang disiram dengan pengairan maka zakatnya 5%. Hadis riwayat Bukhari. Kehujahan amal ahli Madinah. Menurut Imam Malik, amal ahli Madinah dapat dijadikan hujah sekalipun hanya dilakukan oleh mayoritas dari mereka dan tidak mencapai tingkat ijma. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Abu Yusuf mereka menolak karena menurut mereka pandangan Imam Malik terlalu berlebihan karena penduduk Madinah bukanlah orang yang maksum. Qaul sahabi yaitu pendapat para sahabat tentang hukum suatu kasus peninggal Rasulullah SAW. Contohnya kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek 1/6. Pendapat Utsman bin Affan tentang gugurnya kewajiban sholat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya. Pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Kehujahan qaul sahabi. Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat yang disepakati para sahabat yang lain bisa dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum karena dianggap sebagai ijma. Sedangkan pendapat sahabat yang berdasarkan kepada ijtihad mereka sendiri para ulama berbeda pendapat. 1. Menurut sebagian ulama bahwa pendapat sahabat yang seperti itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa pendapat seorang sahabat kemungkinan besar benar dan sangat kecil kemungkinan salah. 2. Menurut sebagian ulama yang lain bahwa pendapat sahabat yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Alasan mereka adalah bahwa kita harus berpegang kepada Al-Quran, hadis dan dalil lain yang mengarah kepada teks Al-Quran dan hadis.